Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Tugas Tidak Memikirkan Upah. Mari berdoa. Bapa di surga, bersamalah dengan kami saat ini di saat kami merenungkan lagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah bermohon. Amin. Ayat renungan diambil dari buku Lukas pasal 17 ayat 10. Firman Tuhan berkata, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kasihan bagi hamba jika ialah satu-satunya yang harus mengerjakan semua pekerjaan tuannya. Pada siang hari ia akan menarik bajak dan tuannya yang mengaturnya. Atau kalau ia mujur, ia boleh sama-sama dengan sapi menariknya. Umur orang seperti itu mungkin akan pendek dan menyedihkan. Petani Yahudi yang tidak memiliki tanah luas tidak sanggup mempunyai banyak pegawai. Karena itu, bila seorang petani mendapat budak, ia harus menggunakan waktunya setiap detik. Pada petang, setelah bekerja keras, ialah yang mengganti sepatu tuannya serta memberikan sandal atau memberi minuman untuk menyegarkan dirinya. Tidak seorang pun yang peduli terhadap omelannya. Aku keras hari ini di kantor. Engkau tidak tahu apa yang disuruh majikan untuk kukerjakan. Sebelum makan malam sedikit, ia harus melayani tuannya. Di dapur, ialah yang menyalakan api, memanaskan sup, lalu menghidangkannya kepada tuannya. Ada dua kesimpulan salah yang mungkin ditarik dari perintah Tuhan kita itu. Yang pertama ialah bahwa oleh melakukan perintahnya, kita akan berhak mendapat hidup kekal. Sedang perumpamaan ini menekankan untuk tidak mengharapkan apa-apa karena penurutan. Itu tidak akan mengubah atau memperbaiki status kita. Mempercayai Yesus berarti mengandalkan dan mematuhi Yesus. Kita melayaninya setelah diselamatkan, bukan agar dapat upah, melainkan karena keselamatan itu menggerakkan hati kita untuk melayaninya. Kedua, kita boleh berpendapat bahwa tujuan penurutan itu ialah untuk menentukan besar kecilnya upah bergantung pada kesetiaan melakukan tugas kita. Bukan itu maksudnya, kata Yesus. Pelayanan itu adalah tugas. Lakukanlah perintah Tuhan karena ialah yang menyuruh, bukan demi upah. Perumpamaan ini sangat berlawanan dengan perumpamaan yang sebelumnya, di mana si tuanlah yang mengikat pinggangnya serta melayani hamba-hambanya. Perumpamaan pertama itu menyatakan apa yang disediakan Allah bagi kita. Yang kedua menyatakan sambutan kita atas persediaan tersebut. Perjanjian baru itu menyatakan perjanjian Allah untuk menyediakan kasih karunia bagi setiap orang berdosa yang bertobat. Perjanjian tersebut menyatakan sambutan si penerima kasih karunia Allah itu, yang dinyatakan dengan mengasihi Allah dan melakukan segala perintahnya. Dari segi pekerjaan, saudara boleh saja bekerja tanpa mendapat kasih karunia, tanpa tugas. Diri sudah lupa dan telah berpadu dengan hidup Kristus. Untuk rajin berbuat baik adalah sama seperti bernafas. Dikutip dari buku Testimonis jilid 2 halaman 465. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan oleh karena janji keselamatan Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah kami terus melayani Engkau dengan tugas pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus dalam menuntun kami untuk terus melayani-Mu, menjalankan tanggung jawab tugas yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.